Oke, di sini saya sebagai pembaca materi pertama, apa itu normalisasi data? Normalisasi data adalah sebuah kegiatan untuk menormalisasi sebuah data. Jadi kenapa sebuah data harus dinormalisasi? Itu karena data tersebut sifatnya masih unnormalized atau belum normal, maka harus dinormalisasi. Nah, di sini studi kasus kita itu tentang data pembelian. Berikut definisi normalisasi, yaitu cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Proses mengelompokkan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entity dan relasinya. Adapun yang akan kita bahas di sini ada yang pertama yaitu tabel universal, lalu first normal form, lalu second normal form, BCNF, dan yang terakhir PRD. Nah, di sini ada studi kasus yaitu di data pembelian bagian stok. Adapun bukti transaksi yang bisa dilihat ya seperti itu. Cukup, mungkin langsung ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Nah, pada tabel di samping saya ini terdapat tabel universal yang di dalamnya terdapat atribut seperti ID transaksi, tanggal, nama pemasok, nama produk, stok awal, dan seterusnya bisa kalian lihat sendiri. Kemudian ada penjelasan pada kolom-kolom tabel tersebut. Di sini ada atribut ID transaksi yang tadi saya sudah tunjukkan pada slide sebelumnya. ID transaksi adalah identitas unik setiap pembelian, unik setiap pembelian. Kemudian ada tanggal. Tanggal adalah tanggal pembelian yang dilakukan. Kemudian ada nama pemasok. Nah, nama pemasok yang melakukan pembelian. Kemudian ada nama produk yang dibeli, stok awal, stok produk sebelum pembelian, stok akhir, stok produk setelah pembelian, dan seterusnya. Bisa kalian lihat sendiri pada slide di samping saya. Kemudian ada tabel universal. Nah, di sini sudah ada tuh yang disilang seperti stok akhir. Nah, kenapa dihilangkan? Nah, di sini ada penjelasannya. Kenapa atribut stok akhir dihilangkan? Informasi stok akhir tidak relevan di 1 NF karena data stok dapat dihitung ulang dari catatan inventaris atau produk. Jika stok akhir disimpan dalam tabel yang sama dengan transaksi seperti tabel pembelian, ini bisa menyebabkan redundansi jika data stok selalu tercatat ulang di setiap transaksi. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada first normal from. First normal from terdapat penambahan kolom ID pemasok dan ID produk. ID pemasok digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan secara unik, misalnya Gus 001 untuk Farid Suryadi. Kemudian ID produk. ID produk digunakan untuk mengidentifikasi produk secara unik, misalnya C001 untuk laptop gaming. Kemudian bisa kalian lihat pada tabel di atas, di sini sudah tercantum ID pemasok dan ID produk. Bisa kalian lihat pada tabel berikut. Nah, kemudian ada penyesuaian pada second normal from. Nah, di bagian ini ada beberapa poin. Yang pertama, tabel transaksi. Tabel transaksi memuat informasi yang bergantung pada ID transaksi saja, seperti tanggal, ID pemasok, dan metode pembayaran. Kemudian yang kedua ada tabel detail transaksi. Tabel detail transaksi memuat detail transaksi, termasuk ID produk, jumlah, dan total harga. Relasinya adalah ke ID transaksi dan ID produk. Kemudian yang ketiga ada tabel pemasok. Tabel pemasok memisahkan informasi pelanggan ke dalam tabel tersendiri, diferensikan oleh ID pemasok. Kemudian yang terakhir ada tabel produk. Tabel produk, informasi produk dipisahkan. Dengan setiap produk diferensikan menggunakan ID produk.
Baik, mungkin itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kita selanjutnya masuk ke bentuk normal yang kedua, yaitu second normal form. Di sini sudah dikelompokkan atribut-atributnya sesuai entitasnya. Di sini ada tabel transaksi, atributnya ada ID transaksi, tanggal, ID pemasok, metode pembayaran. Juga di tabel detail transaksi ada ID transaksi, produk, jumlah, dan total harga. Selanjutnya ada tabel pemasok, juga sudah dikelompokkan, ada atributnya ID pemasok, terus nama pemasok. Terus selanjutnya tabel produk, ada ID produk, nama produk, harga satuan, dan stok awal. Nah, kesimpulannya, tabel bernilai tunggal, di mana semua tabel dalam second normal form bernilai tunggal. Berarti tidak jamak gitu. Tidak ada nilai banyak atau multi value dalam tabel second normal form karena data sudah terpecah sesuai prinsip normalisasi, di mana setiap kolom hanya menyimpan satu informasi per baris. Oke, selanjutnya PCNF Watch Kode Normal Form. PCNF Watch Kode Normal Form. Untuk memenuhi PCNF, kita harus memastikan tidak ada determinan non kunci kandidat. Jika ditemukan dependensi yang tidak memenuhi kriteria, tabel harus dipecahkan lagi. Perubahan 1. Tabel transaksi tetap sama karena setiap atribut tergantung sebetulnya pada ID transaksi primary key. 2. Tabel pemasok tetap sama, tidak ada determinan non kunci kandidat. 3. Tabel detail transaksi, penambahan atribut ID detail transaksi untuk menjadi primary key. 4. Tabel produk, perlu dicek jika stok awal atau stok akhir tergantung pada nama produk. Jika perlu memastikan untuk menjadi kunci kandidat. Tidak ada pelanggaran di sini, jadi tabel tetap sama. Selanjutnya diagram. 1. Pemasok, 2. Transaksi, 3. Detail transaksi, 4. Produk. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara membuat database dan juga tabel di XAMPP menggunakan CMD atau command prompt. Oke, langkah awal kita berpindah directory dulu dengan menekan cd untuk kembali ke directory sebelumnya. Jadi, nah, sampai kita berada di directory C, kita ketikkan lagi cd atau change directory yang artinya berpindah directory. Kita lalu ketikkan directory yang diinginkan, C /xampp mysql bin. Nah, di sini kita akan masuk ke directory xampp mysql bin dengan cara mengetikkan seperti ini. Jika sudah, langsung enter. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kita berhasil masuk ke dalam directory xampp mysql bin. Setelah itu kita akan memulai SQL dengan cara memerintahkan seperti ini. SQL strip u spasi root spasi strip p. Nah, di sini kita akan memasukkan password xampp kita. Oke, sudah saya masukin juga enter. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, berhasil masuk ke MariaDB, artinya kita sudah bisa mulai untuk membuat database. Oke, untuk membuat database kita memerintahkan dengan cara mengetikkan create database dan kita masukkan nama database yang ingin kita buat. Sini saya akan membuat database pembelian enggak. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk titik koma ya di akhir
Nah, jika tampilan seperti ini, artinya kita sudah berhasil membuat database pembelian 3. Di sini kita akan melihat seluruh database yang kita buat dengan cara memerintahkan itu show database. Ini akan muncul semua database yang telah kita buat ya. Di sini ada pembelian 3 yang tadi kita sudah bikin. Kita akan masuk ke database tersebut dengan cara mengetikkan use nama databasenya yang tadi, yaitu pembelian pembelian 3. Jangan lupa untuk klik koma. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kita sudah berhasil masuk ke database pembelian 3. Selanjutnya kita akan membuat 4 tabel yang sudah kita buat tadi, sesuai ERD yang telah ditampilkan sebelumnya. Oke, yang pertama kita akan membuat tabel, yaitu tabel pemasok. Nah, di sini akan saya paste untuk mempersingkat waktu. Nah, seperti ini ya. Di sini kita mengetikkan perintah, yaitu create table, dan juga di sini nama tabelnya ya. Nama tabelnya di sini pemasok. Di sini untuk atributnya tersendiri, yang pertama ada ID pemasok sebagai primary key dengan tipe data integer. Yang kedua ada nama pemasok dengan tipe data varchar dengan maksimal 50 kata. Oke, ditutup dengan kurung dan juga titik koma. Jika sudah seperti ini, kita langsung enter saja. Nah, sudah berhasil membuat tabel pemasok. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel transaksi. Oke. Nah, di sini akan saya jelaskan. Untuk yang pertama itu ada ID transaksi sebagai primary key dengan tipe data integer. Yang kedua ada tanggal dengan tipe data datetime menunjukkan waktu atau tanggal. Dan yang ketiga ada ID pemasok sebagai integer. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada metode pembayaran dengan tipe data varchar dengan maksimal 50 kata. Nah, di sini kita akan merelasikan foreign key yang ada di tabel transaksi dengan primary key yang ada di tabel pemasok. Nah, di sini kita mengetikkan foreign key, dan juga di dalam kurung ini ada ID pemasok, menandakan atribut ini yang akan kita relasikan. Kita ketikkan selanjutnya reference, dan juga masukkan tabel yang akan direlasikan. Nah, di sini kan kita mau relasikan tabel transaksi dengan tabel pemasok. Nah, di sini kita masukkan nama tabelnya, itu tabel pemasok, dan juga di sini atribut yang ada di tabel pemasok ini apa namanya untuk direlasikan. Di sini ID pemasok. Nah, jika sudah, pendelete cascade on update cascade. Nah, setelah seperti itu, kita langsung enter saja. Nah, tabel kedua sudah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang ketiga, yaitu tabel produk. Nah, akan saya jelaskan. Di tabel produk ini ada yang pertama, yaitu ID produk dengan tipe data integer sebagai primary key. Yang kedua ada nama produk dengan tipe data varchar dengan maksimal 50 kata. Yang ketiga ada stok awal dengan integer not null, yang berarti tipe data integer dan tidak boleh kosong. Yang terakhir ada harga satuan dengan tipe data yang sama, itu integer dan not null, tidak boleh kosong. Oke, jika sudah, kita langsung enter saja. Nah, sudah
jadi tabel ketiga. Lanjut ke tabel keempat, yaitu tabel detail transaksi. Nah, di detail transaksi ini ada 2 foreign key dan juga 1 primary key. Kita akan merelasikan kedua tabel. Kita lihat dulu. Nah, di sini saya membuat tabel yaitu detail transaksi. Yang pertama, ID detail transaksi sebagai primary key, dia dengan tipe data integer. Yaitu yang kedua ada ID transaksi dengan tipe data integer. Dan yang ketiga ada ID produk dengan tipe data integer juga. Dan yang keempat ada jumlah dengan tipe data integer dan juga not null, tidak boleh kosong. Nah, di sini ada 2 foreign key yang akan kita relasikan ke masing-masing tabel, yaitu yang pertama ada foreign key dengan atribut ID transaksi yang akan direlasikan ke tabel transaksi dengan atribut ID transaksi juga. Sini kita mengetikkan foreign key, ID transaksi reference, transaksi, ID transaksi. Oke. Yang kedua ada foreign key dengan atribut ID produk. Ya, kita akan merelasikan ID produk yang ada di detail transaksi akan direlasikan kepada ID produk yang ada di tabel produk. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, langsung kita enter saja. Jika sudah seperti ini, artinya sudah berhasil untuk membuat seluruh tabel yang kita inginkan ya. Untuk melihat seluruh tabel yang sudah kita buat, kita ketikkan saja perintah show tables. Di sini akan muncul seluruh tabel yang sudah kita buat. Nah, di sini di database pembelian 3 ada 4 tabel, yaitu ID transaksi, pemasok, produk, dan juga transaksi yang sudah kita buat tadi ya. Mungkin segitu saja untuk praktek membuat database dan juga tabel. Selanjutnya akan ditampilkan juga hasil dari tabel yang sudah kita buat ke PHP MyAdmin agar kita bisa melihat tabel yang sudah direlasikan antar tabel. Oke. Seperti itu aja. Oke, terima kasih dari saya.